Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Para sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi tambahan keberkahan atas curahan nikmat yang terlimpah kepada kita semuanya. Sebuah hal yang sangat penting untuk kita sama-sama ulangi, untuk kita senantiasa memurojaah ilmu, karena murojaah itu tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Dan juga barangkali ada yang belum paham, terutama bagi para famili dan keluarga yang ada di sono, di kampung kami, ada sebuah nasihat dari para ahli ilmu, para ahli ilmu maksudnya, yakni tentang ikhtisar atau kaidah-kaidah penting di dalam kita menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kewajiban kita sebagai hamba Allah, salah satu misi diciptakannya kita ke muka bumi ini adalah tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Secara khusus ibadah ini adalah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan setiap umat akan diutus, yaitu para utusan yang tidak lain adalah untuk apa? An i'budullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang ridho disembah, yaitu sesembahan-sembahan selain Allah. Artinya terlarang kita untuk berbuat syirik, baik kecil maupun besar. Para sahabat sekalian, kembali kepada kaidah-kaidah penting di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah itu adalah merupakan kewajiban kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita membekali diri kami maupun para sahabat sekalian, tentunya siapapun, kita harus sadar betul bahwa kita adalah seorang hamba dan kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah tidak mungkin akan benar, baik niat maupun tata caranya, kecuali dibekali dengan ilmu. Dan ilmu tidak akan teraih kecuali kita mendatangi majelis ilmu. Para sahabat sekalian, ikhtisar yang dibuatkan oleh para ulama, oleh para ahli ilmi adalah kaidah dalam beribadah, yang mana kaidah ibadah tersebut antara lain yang pertama adalah kita harus mengetahui syarat diterimanya ibadah, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat diterimanya ibadah. Oleh karena itu, dua hal penting yang menjadi syarat diterimanya ibadah, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba, atau mengikuti tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dua hal tersebut merupakan syarat syahnya ibadah. Sekaligus dua hal tersebut merupakan implementasi daripada persaksian seorang hamba, yakni persaksian asyhadu alla ilaha illallah, yang berkonsekuensi untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkonsekuensi bahwa ibadah tersebut tata caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian ikhtisar yang kedua, yakni tentang apa rukun ibadah. Rukun ibadah, para ahli ilmu telah mengikhtisarkan menjadi 3 rukun, yakni yang pertama adalah roja, yaitu mengharap bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada ibadah yang diterima dan itu harapan kita, tentu ada mafhum mukhalafah, ada ibadah yang tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena bisa jadi keikhlasannya belum benar,
kemudian bisa jadi walaupun keikhlasannya belum benar, namun tata cara pelaksanaannya belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ini juga berpotensi ibadah tersebut tidak diterima. Artinya kita penuh harap, roja, ini rukun ibadah yang pertama adalah roja, penuh harap, berharap kepada Allah SWT agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah ibadah kita harus dibarengi rasa khauf, kekhawatiran kita, khauf, takut, khauf, kekhawatiran kita kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT, karena bisa jadi tidak memenuhi kriteria persyaratan yang telah disyaratkan atau syarat diterimanya ibadah tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah rukun daripada ibadah adalah ibadah itu harus dikemas dengan rasa kecintaan atau mahabbah, kecintaan, bahwa kita cinta kepada Allah SWT. Implementasinya yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian para ulama juga menambahkan dua tambahan rukun ibadah tersebut. Antara lain tambahan yang bisa kita masukkan juga adalah bahwa ibadah tersebut harus dilaksanakan dengan bersegera dan bersungguh-sungguh. Dua tambahan ini menjadi vitamin tersendiri bagi ibadah kita. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita semuanya agar ibadah kita ikhlas lillahi ta'ala, kemudian tata cara pelaksanaan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian dikemas atau dibingkai dengan rukunnya. Yang pertama adalah roja, yang kedua adalah khauf, yang ketiga adalah mahabbah. Barakallahu fikum para sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah SWT memberi bimbingan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.